besar, hikmat besar, hikmat besar, tidak terduga dan luas benar, hikmat besar, tinggalkan usahamu, datang pada hikmatnya, terima kuasa salibnya, hikmat besar. Hai teman, percayalah, jangan engkau ragukan, hanya dengan beriman, hikmat besar, hikmat besar, hikmat besar, tidak terduga dan luas benar, hikmat besar, hikmat besar, hikmat besar, hikmat besar, tidak terduga dan luas benar, hikmat besar, hikmat besar. Amin. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Benar Tuhan Yesus, hikmat besar, hikmat dari surga yang Tuhan karuniakan kepada kami semua, orang-orang yang percaya kepada penebusan oleh darah anak domba Allah, Yesus Kristus Tuhan kami, menjadikan kami milik Tuhan untuk selama-lamanya. Dan dengan hikmat Tuhan, kasih karuniamu yang kau curahkan bagi kami Tuhan, sehingga kami menjadi pewaris surga, dan kami bisa menyaksikan anugerah Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, kami akan melihat lagi Tuhan, rahasia firman-Mu, bagaimana Engkau Tuhan menyatakan perintah Tuhan yang spesial, yang khusus bagi kami,
sebagai amanat yang lebih agung untuk menyatakan belas kasihan Allah yang luar biasa melalui pengorbanan Kristus yang sempurna, pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Kami dianugerahkan berkat surgawi dengan segala kebaikan Tuhan yang ada di dalamnya bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati semua saudara-saudara kami yang sudah hadir malam hari ini, baik mereka yang sudah tergabung di dalam ruangan di Zoom meeting malam hari ini maupun melalui live streaming Facebook ataupun YouTube. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, baiklah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya akan mengajak kita untuk kembali merenungkan kebaikan Tuhan yang sangat-sangat luar biasa bagi kita, yang tiada berkesudahan dan yang terus membawa kita kepada hikmat surgawi yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana di dalam memilih apa yang berkenan kepada Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tentunya malam hari ini akan melanjutkan lagi pembahasan kita, yaitu tentang amanat agung. Ya, dan karena ini adalah perintah daripada Tuhan, maka kita sangat berhati-hati sekali untuk melihat yang mana dan yang bagaimana, ya, serta kepada siapa, ya, kita kepada firman Tuhan ya diberitakan dan disampaikan, sehingga semuanya itu bisa benar-benar tertuju kepada penggenapan daripada rencana Tuhan yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu ya, minggu lalu kita sudah memulai tentang membahas perintah yang agung atau yang besar, ya, amanat agung daripada Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, ya, kepada 12 muridnya, supaya mereka pergi kepada siapa, Bapak Ibu sekalian? Supaya mereka, Petrus, Yakobus, Yohanes, pergi kepada bangsa pilihan, bangsa Israel, ya. Nah, sekilas kita akan lihat lagi di Matius pasal 10, ya, sebelum kita masuk kepada pembahasan poin-poin yang berikutnya. Kita akan lihat lagi sekilas Matius pasal 10 ayatnya yang ke-5 dan 6. Kita perhatikan dengan baik Bapak Ibu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya, kepada murid-muridnya pada saat itu, ya. Ayat 5. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus. Apakah Paulus sudah ada di sini? Bapak Ibu, tidak ada. Ingat baik-baik. Mari kita ingat baik Bapak Ibu. Tidak ada Paulus mendengarkan amanat agung ini. Tidak. Ya, dia mendengarkan amanat yang lebih agung sesudah Yesus naik ke surga. Saya ulang sekali lagi, ya, Petrus, ya, Yohanes, Yakobus, Thomas dan lain sebagainya, mereka mendengarkan amanat agung Tuhan Yesus ketika Yesus berada di bumi ini sebagai manusia dalam daging, ya, dia dikenal. Dan Paulus tidak pernah mendengar amanat agung dari Tuhan Yesus sebagai manusia di dunia ini. Tidak. Paulus mendengarkan amanat yang lebih agung dari Tuhan Yesus yang sudah naik tahta ke surga, yang sudah mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut dan kuasa iblis,
Dia duduk di tahta Allah di sebelah kanan Allah Bapa di surga, dan barulah dia menerima amanat yang lebih agung yang nanti sebentar akan kita lihat. Tapi semuanya menurut urutannya. Amin. Ya, pertama-tama Tuhan harus menyelesaikan dulu urusannya dengan bangsa pilihan bangsa Israel, yaitu keturunan daripada Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada mereka, ya, kepada Petrus dan kawan-kawan. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ya, Yesus yang mengutus mereka. Ya, tentu saja. Karena Yesuslah yang memilih mereka menjadi muridnya, menjadi rasulnya. Tapi kepada siapa mereka diutus, Bapak Ibu Saudara? Ya, ia berpesan kepada mereka, masih ayat 5, janganlah kamu menyimpang atau jangan kamu pergi kemana? Ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. 6. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tentu saja di sini bangsa lain tidak mendapat bagian, bukan? Tidak. Ya, karena namanya juga perintah itu adalah sebuah larangan. Ya, jadi perintah larangan dan perintah melakukan. Tidak boleh melakukan dan harus melakukan. Tidak boleh melakukan apa dan harus melakukan apa. Ya, tidak boleh melakukan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Dan harus wajib melakukan pemberitaan Injil kepada umat Israel atau domba-domba yang hilang dari umat Israel. Itulah yang didengar oleh Petrus, ya, Yakobus dan yang lainnya sebagai amanat daripada Yesus pada saat itu. Ya, itu adalah amanatnya. Kemudian dikatakan di ayat 7, pergilah dan beritakanlah apa? Kerajaan sorga sudah dekat. Kenapa kerajaan sorga sudah dekat dikatakan pada saat itu? Karena rajanya ada di situ. Amin. Nah, sekarang kalau kita bilang kerajaan sorga sudah dekat, dekat di mana Bapak Ibu? Ya, apakah rajanya sudah ada di bumi ini? Tidak ada. Ya. Dia sedang dinantikan. Masih dinanti-nantikan untuk turun ke bumi ini. Ya, dia ada di surga di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi ketika Yesus mengatakan kerajaan surga sudah dekat, rajanya itu sudah ada di sini di bumi pada waktu itu. Sekarang tidak. Dia meninggalkan umat pilihannya bangsa Israel sampai segala sesuatu dipulihkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, kita lihat lagi apa yang menyertai pemberitaan daripada amanat agung Injil Kerajaan Sorga. Apa yang menyertai? Ayat 8 dikatakan apa? Sembuhkanlah orang sakit. Amin. Bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Pertanyaannya, siapa yang benar-benar melakukan amanat agung ini sekarang? Tidak ada. Nggak ada gereja satupun yang benar-benar melakukan ini, kan? Ya. Tidak ada. Tidak ada kelompok Kristen, organisasi atau institusi atau pribadi satupun tidak ada yang melakukan ini. Melakukan apa? Sembuhkanlah orang sakit. Dari mana kita tahu tidak ada itu Bapak Ibu? Ya dari masa COVID-19 kemarin kan? Tidak ada kan? Apa masih kurang jelas? Ya, tidak ada. Yang berikut, apalagi? Bangkitkanlah orang mati. Siapa yang bisa membangkitkan orang mati yang di kuburan sana sekarang? Tidak ada. Ya. Kemudian apalagi? Tahirkanlah orang kusta. Ada? Tidak ada. Usirlah setan-setan. Ya walaupun ada sekarang ini, kita usir dalam nama Yesus. Kita
kita usir setan. Tahu dari mana bahwa setannya pergi, dan tahu dari mana ada setan di situ, ya kan? Kan Bapak Ibu ya. Nah, ini penting. Dan ini adalah merupakan paket, satu paket ya. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kalau orang bilang dia memberitakan Injil Kerajaan Sorga, dia harus disertai oleh karunia-karunia ini, ya kan? Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu misalnya seperti Bapak Reformasi misalnya. Siapa Bapak Reformasi gereja? Martin Luther. Apakah kita bisa menemukan Martin Luther pernah mengusir setan? Pernah dia membangkitkan orang mati? Apakah dia pernah melahirkan orang kusta? Ya? Pernah dia mengatakan dalam nama Yesus setan-setan pergi? Enggak ada kan? Tidak ada pernah itu ditemukan. Tapi dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan untuk membukakan rahasia Tuhan, bahwa ya slogan yang prinsip yang reformasi yang terus dikumandangkan oleh Martin Luther adalah sola fide, hanya melalui iman, ya, sola gratia, hanya dengan kasih karunia, hanya dengan anugerah, ya, sola scriptura, ya, hanya dengan Alkitab, ya, firman Tuhan, ya, soli Deo gloria, segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Itulah Martin Luther, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Reformasi gereja. Tidak pernah punya karunia-karunia seperti yang disebutkan di dalam Matius pasal 10 ayatnya yang ke-8 ini. Apalagi di ayatnya yang ke-9. Coba kita lihat ayat 9 lagi. Ayat 9 dikatakan apa? Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. 10. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Jelas di situ ya. Siapa yang bisa melakukan itu sekarang? Pergi memberitakan Injil dan tidak boleh membawa perbekalan. Ya, itu namanya konyol itu, ya kan? Pasti dia gagal. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, kita harus memahami bahwa amanat agung yang diberikan oleh Yesus kepada bangsa Israel itu adalah amanat agung yang berbeda dengan apa yang disampaikan kepada kita bangsa lain. Bagaimana kita tahu? Sebentar akan saya bantu untuk memperlihatkan kepada saudara-saudara semuanya, ya. Kita akan lihat bersama dalam firman Tuhan. Oke. Jadi itulah amanat agung yang Tuhan sampaikan kepada 12 murid Yesus yang diperintahkan, diamanatkan untuk menyampaikan berita keselamatan kerajaan sorga kepada umat pilihannya bangsa Israel, keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Oke, sekarang saya mengajak kita untuk melihat satu bagian di Matius 28. Mari kita lihat Matius pasalnya yang ke-28, Bapak Ibu. Nah, kalau di Matius 10 tadi, Matius 10 itu, Yesus memberikan amanatnya kepada 12 muridnya itu, memberitakan Injil kepada bangsa Israel. Itu sebelum dia mati, sebelum dia disalibkan. Nah, sekarang di Matius 28, ini adalah sesudah Yesus bangkit. Oke. Nah, kita lihat Matius 28 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-20. Mari Bapak Ibu, ya, kita lihat. Matius 28 mulai dari ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Kenapa jadi berkurang satu, Bapak Ibu? Tadi di Matius 10 ke-12 murid itu, tapi di Matius 28 ke-11 murid itu berkurang satu. Karena Yudas Iskariot sudah berkhianat dan dia sudah mati, ya. Ya, 11 murid yang lain tersisa, ya. Nanti di Kisah Para Rasul 1, sesudah Yesus terangkat ke surga, barulah dipilih oleh murid-murid itu dengan pertolongan Roh Kudus
ya, menggantikan Yudas Iskariot, yaitu Matias, ya. Jadi ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Karena itu, ayat 19, ya. Karena itu apa? Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, jadi Yesus memerintahkan, mengamanatkan, ya, amanat agung kepada muridnya. Kalau tadi hanya kepada bangsa pilihan, bangsa Israel, sekarang kepada siapa? Kepada seluruh bangsa. Jadikan mereka muridku, murid Yesus. Tentunya mereka tetap memberitakan Injil Kerajaan Surga, ya. Nah, dan kemudian dikatakan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan apa? Ya, ajarlah mereka, semua bangsa itu, Tuhan katakan, ajar mereka untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, yang diperintahkan oleh Yesus sebelumnya, ya, kepada murid-muridnya, ya. Jadi Yesus katakan, pergi kepada bangsa-bangsa lain dan ajar mereka semua yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi perlulah kita mengetahui perintah apa saja yang diajarkan oleh Yesus kepada 12 muridnya selama dia di bumi, sehingga hal itu juga yang akan disampaikan oleh ke-12 muridnya kepada bangsa lain, atau ke-11 muridnya di sini, ya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, sehingga apabila mereka meneruskan amanat agung itu, mereka tidak boleh menyampaikan hal yang berbeda dari apa yang telah mereka dengar dari Tuhan Yesus selama mereka bersama-sama di bumi. Ya, apa yang diperintahkan oleh Yesus untuk mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara? Saya mengajak kita untuk melihat di Matius pasal 5. Ya, kita kembali ke Matius pasal 5. Ya, mari kita kembali melihat Matius pasal 5. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita lihat di ayatnya yang ke-17. Nah, ini. Ya, ayat 17. Judul perikopnya di situ apa? Judul perikopnya di situ adalah langsung dihubungkan Yesus dengan apa? Yesus dan hukum Taurat. Nah, ini bagian yang tidak terpisahkan dari pengajaran Yesus. Ya. Jadi, kalau kita ingin melihat apa yang dimaksudkan oleh Yesus, pergilah ke seluruh bangsa, ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Ya, kita bertanya, memang apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada 12 muridnya selama mereka bersama-sama sebelum Yesus mati? Nah, ini dia, ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku, Yesus, datang untuk meniadakan hukum Taurat. Amin. Atau kita para nabi, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan apa? Melainkan untuk menggenapinya. Nah, itulah pekerjaan Yesus selama di bumi, dan itulah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya. Dan itulah perintah yang Yesus amanatkan untuk mereka ajarkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Amin. Ya, di Matius 28 itu. Ya. Karena apa? Karena bangsa Israel haruslah menjadi kepala dan bukan ekor. Karena mereka adalah keturunan daripada nenek moyang Abraham, Ishak, dan Yakub. Mereka adalah bangsa pilihan, bangsa yang kudus. Mereka adalah imamat yang rajani. Ya. Mereka telah dipisahkan dari seluruh bangsa di bumi ini. Dan Tuhan sudah memberikan perintah-perintahnya kepada mereka. Dan Tuhan tidak memperlakukan bangsa-bangsa lain seperti Dia memperlakukan bangsa Israel. Dan orang Israel sudah
memiliki hukum yang tetap, namanya hukum Taurat. Dan karena itu Yesus pun datang ke dunia ini, ya, hidup di bawah apa? Apa Yesus hidup di bawah kasih karunia seperti yang kita kenal sekarang ini? Tidak, Yesus hidup di bawah hukum Taurat. Dari mana kita tahu? Mari, Bapak Ibu, ya, kita buka penegasan daripada Rasul Paulus tentang posisi Yesus selama di bumi ini hidup di bawah hukum Taurat. Ya, kita lihat di dalam Galatia pasal 4. Nanti kita akan kembali sedikit lagi ke Matius pasal 5 ini. Ya, saya akan membuka dengan cepat saja, yaitu Galatia pasalnya yang keempat. Galatia pasal 4. Galatia pasal 4 ayatnya yang keempat. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ya, jadi Yesus lahir dari perawan Maria, dan Yesus harus takluk tunduk kepada apa? Kepada peraturan hukum Taurat. Nah, berkali-kali kita sampaikan itu sebabnya Yesus harus disunat pada hari yang keberapa? Bukan ke-10. Bukan juga dia sesudah berumur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Tidak. Dia harus disunat pada hari yang ke-8. Bukan ke-9, bukan ke-7. Harus tepat. Seperti yang Tuhan perintahkan kepada Abraham, nenek moyang mereka. Di Kejadian pasalnya yang ke-17. Tuhan sudah mengatakan kepada Abraham, inilah perjanjianku dengan engkau, dalam dagingmu lah, ya, dalam dagingmu lah perjanjianku itu dikenal, ya, bahwa setiap anak yang lahir di rumahmu pada hari yang ke-8 haruslah disunat. Itulah Yesus Kristus keturunan Abraham, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi ketika Yesus ada di bumi ini, dia, ya, melakukan dan memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka, Petrus, Yohanes, menghidupi hukum Taurat. Ulang sekali lagi, menghidupi perintah-perintah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan meniadakan, ya, tapi menghidupinya. Oke. Kita kembali ke Matius pasal 5. Kita lihat lagi di ayatnya yang ke-18. Kembali kita ke Matius pasal 5. Ya, ayatnya yang ke-18. Karena aku berkata kepadamu, kepada murid-muridnya, ya, dan kepada semua orang Israel yang mendengarkan Yesus waktu dia mengajar di bukit pada saat itu, karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ya, maksudnya yang mengajarkan untuk mengabaikan atau untuk tidak menuruti hukum Taurat, ya, sekalipun yang paling kecil, kalau ada yang mengajarkan untuk tidak menuruti perintah-perintah hukum Taurat, apa? Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Ya, perhatikan Bapak Ibu Saudara, di dalam kerajaan sorga, di mana? Di bumi kan? Kerajaan sorga di bumi, gitu ya. Siapa yang mengajarkan menguranginya, ya tidak utuh, tidak sepenuhnya disampaikan, ya isi daripada hukum Taurat itu, yang tidak taat, yang tidak setia kepada hukum Taurat itu, Yesus katakan kalau ada yang mengajarkan lain daripada itu, maka dia menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Makanya di dalam pikiran Petrus, Yohanes, Yakobus itu, ya, yang ada di dalam pikiran mereka, di dalam hati mereka, amanat Tuhan Yesus, perintah Tuhan Yesus kepada mereka adalah untuk bagaimana supaya hukum Taurat dilakukan, ya.
Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itulah perintah Yesus kepada mereka. Masih ayat bagian B, ayatnya yang ke-19. Tetapi siapa yang melakukan, nah itu, siapa yang melakukan? Melakukan apa? Melakukan hukum Taurat. Siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di mana? Di dalam kerajaan sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara ya, jelas ya. Jadi itulah yang diperintahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada Petrus, Yakobus, dan yang lainnya. Nah, karena itu di ayat 20 dikatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Lagi-lagi kerajaan sorga. Kalau hidup keagamaanmu lebih taat daripada orang Farisi dan ahli Taurat, barulah kamu bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Siapa di antara kita di sini yang sudah hidup keagamaannya lebih daripada ahli Taurat dan Farisi? Bapak Ibu Saudara, kalau membaca apa yang dikatakan Paulus di Filipi pasal 3, dia katakan, aku adalah seorang Farisi, aku adalah ahli Taurat. Dalam hal menaati hukum Taurat aku tidak bercacat. Tapi apa yang dahulu kuanggap merupakan keuntungan, tapi sekarang kuanggap rugi, dan bahkan aku menganggapnya sebagai sampah. Itu yang dikatakan Paulus di Filipi pasal 3. Supaya nanti kita bisa memahami ya amanat perintah agung Tuhan kepada kita, harus benar-benar kita mengerti, memahaminya, ya, agar jangan mubazir energi, jangan mubazir pengorbanan, jangan mubazir perjuangan kita, ya, tidak tepat sasaran. Kalau kita tidak memahami betul sebenarnya sekarang ini Tuhan memerintahkan apa yang harus dilakukan oleh siapa dan disampaikan kepada siapa. Amin. Nah, itu sangat penting. Supaya ketika kita ibaratnya seorang pemburu gitu ya. Kalau pemburu itu harus membidik sasarannya dengan tepat, jangan meleset. Amin. Ya, kalau meleset sia-sia, tidak ada hasil. Nah, itu yang Paulus katakan bahwa dia harus melatih tubuhnya dan menguasainya seluruhnya, supaya apabila dia memberitakan Injil Kristus, dia sendiri tidak ditolak. Bukan ditolak masuk surga, tetapi supaya bagaimana kelayakan dalam hal motivasi dia dalam pemberitaan Injil itu sesuai dengan rancangan daripada Allah untuk membangun tubuhnya, yaitu tubuh Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk melihat satu bagian lagi di Matius 23. Matius 23. Mari ya, Bapak Ibu Saudara ya. Kita lihat Matius 23. Matius 23 ayatnya, kita lihat nih, ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Ya. Saya akan membacakan untuk kita. Judul perikopnya di atas itu apa? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ya. Jadi Yesus dengan tegas mengecam ya apa yang di ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada saat itu. Dan karena apa? Kita lihat ayat 1, maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya. Jadi Yesus selalu memisahkan atau lebih fokus kepada orang yang mau mendengarkan suaranya. Ya, dia tidak fokus kepada orang-orang yang menolak pemberitaannya, ya, tapi dia lebih fokus kepada memberikan perhatian yang lebih kepada murid-muridnya, mengajarkan pengajaran itu kepada murid-muridnya secara terbuka, ya.
Nah, kita lihat di ayat 2, Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Nah, rupanya bukan hanya sekarang aja rebutan kursi ya. Dulu juga sudah rebutan kursi juga, Pak. Bapak Ibu. Jadi ahli-ahli Taurat itu, Farisi itu sudah, kata Yesus, mereka sudah merebut ya, menduduki kursi Musa. Menjadi apa? Menjadi pengajar hukum Taurat. Iya, kan Musa yang menerima, istilahnya Musa lah pakarnya ya, pakar daripada hukum Taurat itu ya. Pakar hukum Taurat itu Musa yang benar-benar memahami secara detail luar biasa. Tentu Yesus yang paling sempurna memahaminya ya. Nah, tapi awalnya kan Musa yang menerima hukum Taurat itu di Bukit Sinai lalu disampaikan kepada bangsa Israel. Tetapi di zaman Yesus dikatakan siapa yang mengambil alih atau yang menduduki kursi Musa, yang menjabat menjadi pejabat-pejabat yang mengajar orang Israel tentang apa? Tentang hukum Taurat tentunya kan? Iya. Karena itu apakah Yesus melarang murid-muridnya menuruti apa yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat? Tidak. Ayat 3 kita lihat. Sebab itu apa? Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Lah, kenapa Yesus ini menyuruh orang Farisi dan ahli Taurat yang jelas-jelas menentang Yesus, tapi dia bilang, ya, turuti dan lakukan apa yang diperintahkan oleh ahli Taurat dan Farisi, ya. Tetapi apa? Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Artinya orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, mereka hanya memperbudak orang lain saja, ya. Mereka tidak melakukan seperti untuk Tuhan, tetapi mereka melakukan hukum Taurat itu untuk meninggikan diri mereka. Tapi secara esensial, ya, secara makna daripada hukum Taurat itu sendiri yang diajarkan oleh Farisi dan ahli Taurat itu, Yesus katakan, ya, turuti, dengarkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, memang itulah, ya, itulah pola kehidupan daripada orang Israel dan murid-murid Yesus pada saat itu. Mereka semuanya harus patuh dan tunduk kepada hukum Taurat. Itulah standar kebenaran yang ada pada mereka, ya. Karena itulah Yesus sendiri pun menunjukkan bagaimana keteladanan dia, bagaimana mematuhi hukum Taurat, ya. Karena dia adalah contoh yang paling sempurna sebagai Israel sejati. Dia adalah Israel sejati ketika dia di bumi ini. Bukan sekarang ya, Bapak Ibu ya. Dia juga bukan Israel rohani sekarang ini, tidak. Ya, dulu Yesus adalah Israel sejati. Contoh yang paling sempurna kalau ingin meneladani siapa yang layak untuk didengarkan, yang sesuai dengan tuntutan daripada, yang melakukan sesuai dengan tuntutan hukum Taurat yang sebenarnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, nah sekarang saya mengajak kita untuk melihat, ya, hal yang akan berbeda dengan apa yang sudah kita dengarkan sesudah, ya, atau pasca Yesus sudah naik ke surga. Sesudah Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berfirman lagi. Ulang sekali lagi, Tuhan Yesus berfirman lagi dan menyampaikan amanat yang lebih agung lagi, yang berbeda dengan yang disampaikannya, ya, melalui Musa, dan juga yang berbeda yang disampaikannya kepada 12 muridnya, ya. Dan ini diterima oleh Rasul Paulus sebagai rasul bagi bangsa lain, yaitu rasul bagi kita. Mari saya ajak kita melihat di Galatia pasal 2. Mari Bapak Ibu, kita lihat Galatia pasal 2. Ya. Oke, mudah-mudahan semua yang nutup kamera mendengar juga ya. Seperti dikatakan Pak Engkiles Batu tadi pagi, ya kan? Kameranya ditutup, tapi orangnya lagi makan nasi goreng ke. Ya, tapi saya yakin gak ada seperti itu di sini ya Pak Engki ya.
Bapak yakin saja kita di sini semuanya saling percaya satu dengan yang lain. Ya, Bapak Ibu ya. Oke. Galatia pasal 2, saya mengajak kita melihat Galatia pasal 2. Ayatnya yang kita lihat mulai dari, saya akan membaca dari ayat 1 saja ya. Judul perikopnya di atas itu disebutkan apa? Paulus diakui oleh para rasul. Kenapa harus diakui? Memangnya kenapa? Kenapa setelah begitu lama baru diakui ya? Ada apa gitu ya, Bapak Ibu, dengan mereka para rasul ini? Kita lihat ayat 1. Kemudian setelah lewat 14 tahun, 14 tahun itu waktu yang cukup lama Bapak Ibu Saudara, sesudah Paulus ini sudah melayani sekian lama ya. Setelah 14 tahun kemudian katanya, Paulus katakan, aku pergi pula ke Yerusalem dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa juga. Nah ya, taruhlah kalau Barnabas itu adalah orang Yahudi kan, tapi kalau Titus itu bukan ya. Titus itu bukan orang Yahudi, dari bangsa lain dia, orang yang tidak bersunat ya. Dan dia katakan ayat 2, aku pergi berdasarkan suatu penyataan. Jadi Paulus pergi ke Yerusalem itu bukan karena dia ingin jalan-jalan atau hanya ingin buang-buang waktu, tidak. Tapi dia pergi ke sana karena suatu wahyu dari Tuhan ya. Kan patut kita bertanya Bapak Ibu Saudara, untuk apa Paulus menerima wahyu supaya dia pergi ke Yerusalem? Kan bukankah orang di Yerusalem, rasul-rasul itu sudah lama sekali mengenal Yesus selama di bumi? Iya. Jadi kenapa lagi Paulus harus menerima wahyu? Ya, menerima penyataan untuk pergi ke Yerusalem menjelaskan kepada murid-murid Yesus di sana. Kita lihat ya. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka ku bentangkan Injil yang ku beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha dan telah berusaha. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan Paulus, bahwa dia menerima wahyu dari Tuhan Yesus yang duduk di surga, ya, yang sudah dipermuliakan. Dia menerima wahyu, dan wahyu itu adalah tentang Injil yang diterima Paulus, dan Injil itu dibentangkan, dijelaskan ya oleh Rasul Paulus ya kepada mereka yang terpandang, yaitu kepada 12 murid Yesus, tentang Injil yang dia beritakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Pertanyaannya sekarang, apakah ini adalah Injil kerajaan sorga yang diberitakan oleh Yohanes Pembaptis? Apakah yang diterima oleh Rasul Paulus ini adalah Injil kerajaan sorga yang diajarkan oleh Yesus kepada 12 muridnya? Kalau itu adalah Injil kerajaan sorga, untuk apa Paulus lagi menjelaskan itu kepada 12 murid? Sia-sia, mubazir. Buat apaan, ya kan? Itu namanya sok-sokan namanya, ya kan? Untuk apa kita menjelaskan kepada anak, misalnya anak yang sudah lulus kuliah, kemudian kita menjelaskan kepadanya bagaimana berhitung 1 tambah 1, ya, 2 tambah 2, 1 kali 2, 3 kali 4, buat apa? Ya Bapak Ibu Saudara, itu kerjaan sia-sia, nggak ada kerjaannya. Ya kan Bapak Ibu Saudara ya? Iya, pasti ini adalah sesuatu yang memang belum dikenal oleh para murid, 12 murid Yesus. Makanya Paulus sangat penting untuk menjelaskan kepada mereka Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada bangsa-bangsa lain. Kenapa? Bukankah Yesus sudah mengatakan di Matius 28, pergilah kepada bangsa-bangsa lain dan
ajarlah, beritakanlah Injil dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuberitakan. Bukankah Yesus sudah menyampaikan itu, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, 12 murid Yesus yang membawa amanat agung Yesus tentang Injil Kerajaan Surga itu tidak berhasil dilakukan, atau mereka pada saat itu tidak berhasil menjalankan pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu karena penolakan daripada bangsa Israel. Kenapa? Karena prosedurnya adalah pemberitaan Injil Kerajaan Surga itu, Yesus sampaikan itu di Kisah Para Rasul 1 dikatakan, kamu akan menerima karunia Roh Kudus, ya, apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem. Kemudian di mana? Kemudian di Judea. Kemudian kemana? Kemudian ke Samaria. Barulah kemana? Ke ujung bumi. Jadi bukan ujuk-ujuk. Ya, bukan ujuk-ujuk Petrus langsung pergi ke ujung bumi, pergi ke bangsa-bangsa lain. Ya, Yohanes juga langsung pergi ke bangsa-bangsa lain. Tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Di situ ada prosedurnya, ya. Ada SOP-nya mereka. Bukan seperti sekarang ini kita dalam menjalankan amanat Injil kasih karunia, pergi kemana saja. Ya, kepada bangsa mana saja, kepada suku mana saja, dan kepada warna kulit apa saja, bahasa apa saja. Kenapa? Karena sekarang ini tidak ada perbedaan. Amin. Karena Injil kasih karunia Allah yang kita beritakan saat ini, yang diterima oleh Rasul Paulus, itu tidak mengenal perbedaan. Tidak ada suku, tidak ada bangsa, ya, semua adalah sama di hadapan Tuhan. Setiap orang yang percaya adalah anggota tubuh Kristus. Karena Yesus sudah mati mengampuni semua dosa umat manusia, maka setiap orang saat ini punya kesempatan untuk memperoleh keselamatan hidup yang kekal tanpa melalui bangsa Israel. Ya, tapi kalau Injil Kerajaan Sorga itu harus melalui bangsa Israel. Kenapa? Karena keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara, penolakan daripada bangsa Israel terhadap Yesus sebagai Mesias menjadikan Injil Kerajaan Sorga itu menjadi tidak berlanjut lagi. Kemudian Tuhan memulai satu program yang baru, program kasih karunia Allah, program tubuh Kristus, program rahasia namanya, program surgawi. Ya, bukan di bumi, tapi kita bertemu dengan Tuhan di atas, di sorga, di awan-awan. Amin. Kita akan diangkat, kita akan mengalami rapture, pengangkatan Bapak Ibu Saudara. Pauluslah yang menerima itu, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus tidak pernah mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa mereka akan menanti-nantikan Yesus di awan-awan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Petrus, ya, Yakobus, Yohanes mengajarkan Injil Kerajaan Sorga, dan pengharapan daripada bangsa Israel adalah jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di sorga. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, karena itulah Pauluslah yang berhasil. Ulang sekali lagi. Rasul Pauluslah yang berhasil pergi ke bangsa-bangsa lain, tetapi bukan membawa Injil Kerajaan Sorga. Sudah dekat? Tidak. Tapi Paulus membawa Injil kasih karunia Allah. Yesus mati, menghapuskan segala dosa, dan siapa yang percaya pasti diselamatkan dan dimeteraikan dengan Roh Kudus, dan orang percaya itu dibaptiskan ke dalam tubuh Kristus, menjadi bagian dari tubuh Kristus yang kekal sampai selama-lamanya. Sekarang kita lihat apa yang terjadi di dalam pertemuan mereka di Yerusalem. Ya, sesudah Paulus pergi ke sana. Kita lihat di ayatnya yang ayat 2 tadi, masih ada yang mau kejelaskan sedikit lagi. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan, dan kepada mereka kubentangkan Injil yang kuberitakan, Injil kasih karunia Allah tentunya, di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, dalam percakapan tersendiri kepada mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma aku berusaha atau telah berusaha. Apa usaha Paulus, Bapak Ibu Saudara? Apa yang dijaga oleh Paulus? Yang dijaga oleh Paulus adalah jangan lagi datang dari Yerusalem. Ya, jangan datang lagi dari Yerusalem, sekalipun itu adalah orang percaya, tapi orang percaya, orang Yahudi.
Ya, jangan pergi ke jemaat-jemaat lagi yang dilayani oleh Paulus di bangsa-bangsa lain, lalu mengajarkan hukum Taurat pada mereka. Seperti siapa? Seperti jemaat Galatia. Amin. Itu Bapak Ibu, makanya Paulus bilang, jangan sampai percuma aku di dalam berusaha dan berjuang. Nah, ini Petrus harus mencegah mereka. Mereka siapa? Orang-orang percaya kerajaan. Jangan mereka pergi ke jemaat-jemaat yang dilayani oleh Paulus di bangsa lain, jemaat kudus dari bangsa lain, lalu mereka mengacau di sana. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengajarkan bahwa mereka bangsa lain harus hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang dicegah oleh Paulus di sini. Amin. Jadi itu penting sekali Bapak Ibu kita pahami. Nah, makanya di ayatnya yang ketiga, ya, tetapi kendati pun Titus yang bersama-sama dengan aku adalah seorang Yunani, namun ia tidak dipaksa, ya, tidak dipaksa untuk menyunatkan dirinya. Nah, lihat itu Bapak Ibu Saudara, dites dengan Titus dibawa sebagai orang yang tidak bersunat. Bapak Ibu Saudara, boleh nggak orang tidak bersunat masuk ke Yerusalem? Tidak boleh, bisa dibunuh mereka. Ya, kalaupun ada bangsa lain yang masuk ke Yerusalem itu karena sudah menganut agama Yahudi, mereka sudah disunat. Tapi lihat tuh, Paulus ingin membuktikan bahwa kuasa hukum Taurat itu tidak lagi berlaku efektif di dalam pemberitaan Rasul Paulus. Makanya Titus pun tidak disunat, dan dia bawa ke Yerusalem di hadapan murid-murid Yesus 12 Rasul itu. Apakah dipaksa dia bersunat? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan sudah mengamanatkan amanat yang baru, amanat yang lebih agung kepada Paulus untuk disampaikan kepada kita bangsa-bangsa lain. Amin. Itu Bapak Ibu Saudara. Nah, makanya di ayat 4 dikatakan memang ada desakan dari saudara-saudara palsu yang menyusup masuk, yaitu mereka yang menyelundup ke dalam untuk menghadang kebebasan kita yang kita miliki dalam Kristus Yesus, supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita lagi. Menghadang kebebasan kita. Kebebasan kita dari apa? Dari hukum Taurat. Amin. Ya, makanya Paulus katakan di Roma pasal 6 ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai oleh dosa lagi, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, luar biasa. Itu amanat di bawah pemberitaan yang Tuhan Yesus perintahkan kepada Rasul Paulus untuk bangsa-bangsa lain. Ya, dan tadi dikatakan supaya dengan jalan itu mereka dapat memperhambakan kita. Memperhambakan kita dengan cara bagaimana lagi? Dengan cara menerapkan lagi apa? Hukum Taurat seperti jemaat Galatia. Makanya Paulus katakan kepada jemaat Galatia, hai kamu jemaat Galatia yang bodoh. Ya, saudara-saudara dan saya tidak akan mau lagi seperti jemaat Galatia. Jangan, cukuplah mereka yang seperti itu. Ya, kita mau tetap hidup di bawah kasih karunia, kemurnian daripada kasih Allah yang berlaku atas hidup kita berdasarkan kasih yang sempurna yang telah Allah anugerahkan melalui iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita sebagai tubuh Kristus. Kita lihat di ayat 5, bagaimana sikap Paulus. Tetapi sesaat pun kami tidak mau mundur dan tunduk kepada mereka agar kebenaran Injil. Injil mana ini? Bukan Injil kerajaan sorga. Ya, kalau Injil kerajaan sorga itu harus disertai dengan hukum Taurat. Amin. Ya, itu adalah berdampingan dengan cara hidup mereka. Tapi Paulus katakan, kebenaran Injil kasih karunia Allah agar dapat tinggal di dalam kamu, tetap tinggal di dalam kamu. Ya, tetap berkuasa menjadi nyata di tengah-tengah kita sebagai jemaat tubuh Kristus. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, ayat 6, dan mengenai mereka yang dianggap terpandang itu, siapa maksudnya di sini? Orang yang terpandang itu Bapak Ibu Saudara, ya 12 rasul itu. Bayangkan itu Bapak Ibu Saudara. Ingat ya, Petrus itu adalah pemegang kunci kerajaan sorga. Tapi Paulus bilang, dan mengenai mereka yang terpandang itu apa? Ya, dan mengenai mereka yang terpandang itu, bagaimanapun kedudukan mereka dahulu,
itu tidak penting bagiku. Wow. Ya, sebab Allah tidak memandang muka. Bagaimanapun juga mereka yang terpandang itu, Petrus itu, Yohanes itu, Yakobus itu, tidak memaksakan sesuatu yang lain kepadaku. Maksudnya apa? Tidak memaksakan apapun mengenai hukum Taurat kepada Paulus. Amin. Karena kasih karunia kasih karunia murni. Itu tidak boleh dicampur dengan hukum Taurat lagi, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang diperjuangkan oleh Paulus di bangsa-bangsa lain. Ya, tidak mungkin Petrus bisa memperjuangkan itu. Tidak mungkin. Ya, dan itu sudah bisa kita lihat kalau baca seluruhnya. Tolong dibaca Bapak Ibu nanti kitab Galatia ini, di mana Paulus ya suatu kali memarahi Petrus karena dia membeda-bedakan orang soal makanan, ya kan? Dan dia tidak bisa memahami kemurnian daripada Injil kasih karunia Allah di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kecuali Paulus sangat memahaminya, sangat mengerti. Nah, makanya di ayatnya yang ke-6 tadi, tidak dipaksakan apapun kepada Paulus. Ayat 7. Tetapi sebaliknya, apa maksudnya sebaliknya, Bapak Ibu Saudara? Apa sih artinya sebaliknya? Ya, kalau misalnya tadinya ke depan, ya menjadi apa? Menjadi ke belakang. Yang tadinya ke belakang menjadi ke depan. Ya, itu sebaliknya. Ibu-ibu di sini ya rajin sekali masak masak ikan. Ya kan? Apakah kalau digoreng ikannya dibiarin aja gitu? Ya enggak, pasti dibalik kan? Kalau enggak gosong sebelah nanti. Sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Sebaliknya apa? Yang sebaliknya bahwa yang dipahami oleh Petrus, Yohanes, Yakobus adalah Injil Kerajaan Sorga. Sekarang mereka memahami Injil kasih karunia Allah yang disampaikan oleh Paulus kepada mereka. Bahwa ada wahyu Tuhan yang baru kepada Paulus yang berbeda dengan yang mereka terima. Sebaliknya. Ya, sebaliknya. Setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat. Siapa orang-orang tak bersunat? Bapak Ibu Saudara, kita. Kitalah orang-orang yang tak bersunat. Ya, orang Israel adalah orang-orang yang bersunat. Sebaliknya, katanya, kepada Paulus diberitakan dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, yaitu kita. Ya, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sama atau beda Bapak Ibu Saudara? Banyak orang bilang, ya itu sama aja itu, ya kan? Ya, beberapa kali saya katakan, ya memang kalau kalau orang yang ya tidak melek mata rohaninya alias rabun, ya itu akan dibilang sama. Mana mungkin sama? Kalau sama, untuk apa ditegasin perbedaan itu? Orang-orang tak bersunat, orang-orang bersunat, bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa non-Yahudi, dan lain. Untuk apa itu semuanya dijelaskan kalau tidak ada perbedaan? Ada perbedaan, Bapak Ibu Saudara. Dan perbedaan ini yang perlu kita pahami ketika kita ingin mengerti amanat agung yang lebih agung yang Tuhan berikan kepada kita saat ini. Bangsa-bangsa lain adalah sangat berbeda dengan amanat agung yang Tuhan berikan kepada bangsa pilihan, bangsa Israel. Ya, jadi itu tidak boleh dikacaukan. Itu tidak boleh di blender. Ya, di blender, saya bilang di blender. Di blender itu maksudnya dicampur aduk semuanya. Tidak boleh. Harus dipisahkan Bapak Ibu Saudara. Dibagi dengan tepat. Amin. Nah, karena itu di ayat 9 dikatakan, dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Siapa yang melihat? Maka Yakobus, Kefas, siapa Kefas? Petrus dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat di mana? Di Yerusalem. Berjabat tangan dengan aku, dengan Paulus, salaman, dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan di dalam Kristus. Kenapa? Karena Injil kerajaan ketika diberitakan kepada bangsa Israel, mereka diselamatkan. Itu adalah untuk memuliakan Kristus, amin.
ketika kita bangsa lain percaya kepada Injil kasih karunia Allah dan diselamatkan, juga adalah untuk memuliakan Kristus Yesus. Amin. Kristusnya bukan dua, Kristus Yesus hanya satu, tapi programnya ada dua yang berbeda. Dan apabila program ini dicampur adukan, disitulah pemberitaan menjadi tidak jelas. Tapi Paulus sudah menjelaskan di sini. Maka setelah berjabat tangan, ya, dikatakan, maka apa tadi? Yakobus, Kepas, dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, Paulus, dan mereka, Petrus, kepada orang-orang yang bersunat. Ya, ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin, dan memang itulah yang sungguh-sungguh kuusahakan melakukannya. Ya, orang miskin yang ada di Yerusalem itu dibantu oleh Rasul Paulus dengan mengumpulkan persembahan dari jemaat-jemaat kudus dari bangsa-bangsa lain, dari jemaat Korintus, dari jemaat Tesalonika, dan lain sebagainya, dari jemaat Filipi dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, jadi kita lihat di sini, ya, amanat agung yang lebih agung yang diberitakan oleh Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain itu berbeda dengan amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada 12 muridnya, ya. Dan karena itulah pemberitaan Injil itu juga, Bapak Ibu Saudara, menjadi berbeda, ya, saat ini di dalam program Allah, bukan dalam program gereja, ya. Tentunya gereja yang benar pasti dan harus menganut program Tuhan. Tapi setiap gereja belum tentu menganut program Tuhan, ya kan, Bapak Ibu Saudara? Dari mana kita tahu? Ya, kita lihat dari pemberitaannya. Yang mana yang diberitakan, Bapak Ibu Saudara? Ya, apakah gereja-gereja lebih memberitakan kepada Injil Kerajaan Sorga sudah dekat, ataukah gereja-gereja lebih memberitakan kepada Injil kasih karunia Allah tentang pekerjaan Kristus yang sudah selesai dan pengharapan akan kedatangan Yesus di awan-awan untuk membawa kita menikmati seluruh berkat yang ada di dalam surga, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, karena itu saya mengajak kita membaca bagian ayat yang terakhir sebelum nanti minggu depan saya akan menjelaskan apa isi daripada amanat yang lebih agung yang Paulus terima dari Tuhan Yesus saat ini, yang juga harus kita teruskan kepada bangsa-bangsa lain, sebagaimana yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus melalui hambanya Rasul Paulus. Nah, maka saya mengajak kita untuk membaca di dalam Roma pasalnya yang ke-11 ayat 13. Roma 11 ayat 13. Ya, Roma 11 ayatnya yang ke-13. Dan nanti juga satu lagi nanti 1 Korintus 11 akan kita baca ayat 1. Roma 11 ayatnya yang ke-13. Oke? Ya. Jadi kita bertanya, siapa rasul kita? Petrus kah? Yakobus kah? Atau Yohanes kah yang menjadi rasul kita bangsa lain? Atau siapa? Ya. Ayat 13. Roma 11 ayat 13. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi. Siapa bangsa-bangsa bukan Yahudi? Saya, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Australia, ya, bangsa Filipina dan lain sebagainya. Ya, di luar daripada bangsa Israel. Aku berkata kepada kamu, hai bangsa-bangsa bukan Yahudi, justru karena aku, Paulus, adalah rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi, aku menganggap hal itu kemuliaan pelayananku. Amin. Jadi Pauluslah yang Tuhan tetapkan menjadi rasul bagi kita bangsa-bangsa lain, dan kepada dialah Tuhan menyampaikan amanat yang lebih agung untuk diperintahkan agar kita melakukannya. Ya, Bapak Ibu Saudara. Maka tidak heran lagi, maka Paulus berani mengatakan di dalam 1 Korintus 11, ya, 1 Korintus 11 dia katakan apa? 1
1 Korintus 11 ayatnya yang ayat 1 dikatakan apa? Jadilah pengikutku. Wow, luar biasa ya. Tidak pernah Petrus mengatakan jadilah pengikutku kepada pendengarnya. Tapi Paulus katakan jadilah pengikutku, titik, tidak titik, koma. Sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Yang mana nih? Kristus bukan Kristus ketika dia ada di bumi sebagai manusia hidup di bawah hukum Taurat, tapi Kristus yang sudah menyelesaikan hukum Taurat dan sudah naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa dan menyatakan lagi kemuliaan firman-Nya, firman rahasia, dan untuk membangun jemaatnya, jemaat tubuh Kristus. Maka Paulus mengatakan jadilah menjadi pengikutku, karena kepada Pauluslah Tuhan mempercayakan firman kasih karunia Allah untuk diteruskan kepada kita saat ini sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan. Dan Pauluslah contoh yang pertama ya, yang diselamatkan oleh Injil kasih karunia Allah, dan kemudian semua orang yang percaya pada pemberitaannya dan juga pada pemberitaan kita sampai terakhir nanti Tuhan Yesus datang di awan-awan menjemput kita semua, membawa kita ke dalam surga yang kekal untuk menikmati seluruh kemuliaan Allah di sana. Amin. Bersyukur ya Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita memperoleh janji Tuhan yang lebih baik. Amin. Nah, itu hidup kita sudah dirancangkan Tuhan untuk mengalami selalu hal yang lebih baik dan bahkan yang terbaik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Tuhan. Begitu antusias ya Bapa, begitu luar biasa sambutan daripada semua para partisipan, semua saudara-saudara kami, orang-orang kudusnya Tuhan, orang-orang percayamu Tuhan, untuk menerima kebenaran firman Tuhan, membuka tabir, membuka rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan yang terus memberikan cahaya penerangan pada hati dan pikiran kami, melihat kebaikan Tuhan, melihat rencana Tuhan, bahwa hidup kami akan dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Engkau sedemikian rupa, dan hikmat dari firman-Mu akan menolong kami semua, sehingga hidup kami difungsikan sebagaimana Allah yang mau, sebagaimana Tuhan mau, bagaimana kami hidup berkenan kepadamu, dan kami percaya kami siap untuk melaksanakan amanat yang lebih agung, perintah yang besar yang Tuhan nyatakan untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah ke seluruh dunia, karena Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Diberkatilah semuanya saudara-saudara kami yang sudah hadir pada malam hari ini, dan kiranya mereka terus dimampukan oleh Tuhan untuk bersyukur kepadamu senantiasa dalam segala hal. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Sangat luar biasa, Tuhan Yesus memberkati kita. Dan ketika amin, saya sudah melihat Bapak Pendeta Pardosi. Amin, haleluya. Karena itu saya serahkan kepada beliau. Terima kasih. Salam sehat ya Pak ya, salam sehat selalu. Ya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati juga yang di live streaming dan di YouTube. Tuhan memberkati semuanya sampai kita berjumpa lagi di hari Kamis depan. Dan kita akan sharing selanjutnya bersama teman-teman kita, saudara-saudara kita yang ada di ruangan Zoom meeting. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.